Shalom. Renungan kebenaran firman Tuhan hari ini terambil di dalam Injil Matius pasal 27 ayat 32 sampai dengan ayat 44. Judul renungan hari ini, Perhatikanlah Anak Domba. Lagu Ray Boltz berjudul Watch the Lamb. Alunan musiknya sederhana tetapi penuh perasaan. Syair lagu ini menjadi pengingat yang kuat akan jalan menuju salib. Dimulai dengan seorang ayah dan kedua putranya datang ke Yerusalem untuk mengorbankan domba bagi keluarga mereka selama Paskah. Ketika mereka tiba, mereka mendengar orang banyak berteriak, "Salibkan dia!" dan tersapu dalam prosesi menuju Golgota. Pria ini adalah Simon dari Kirene, pria yang dipaksa memikul salib Yesus oleh pengawal Romawi. Lagu diakhiri dengan kata-kata ini, "Jadi saya berlutut dan saya mengambil salib dari Tuhan. Saya meletakkannya di pundak saya dan mulai menyusuri jalan. Darah yang telah dia tumpahkan mengalir di pipiku. Mereka membawa kami ke Golgota. Mereka menancapkan paku di kaki dan tangannya. Dan di kayu salib, saya mendengar dia berdoa, 'Bapa, ampunilah mereka.' Belum pernah saya melihat cinta seperti ini di mata seorang pun. 'Ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku,' dia berdoa. Dan kemudian dia meninggal. Aku kehilangan semua rasa, waktu, sampai aku merasakan dua tangan mungil memegang erat tanganku. Anak-anak saya berdiri di sana sambil menangis, dan saya mendengar yang tertua berkata, 'Ayah, maafkanlah kami.' Anak domba itu lari. 'Ayah, ayah, apa yang kita lihat di sini?' Banyak sekali yang tidak kami mengerti, jadi saya membawa mereka ke dalam pelukan saya. Kami berbalik dan menghadap salib, dan saya berkata, 'Anak-anak yang terkasih, jaga anak domba.'" Kita mengetahui sangat sedikit tentang pria yang dipaksa memikul salib selain asalnya. Meskipun David Guzik memberitahu kita, Simon sedikit mengenal tentang Yesus ini, dan tidak memiliki keinginan untuk berhubungan dengan pria yang dihukum mati sebagai penjahat ini. Namun orang Romawi memerintahkan, dan Simon tidak diberinya pilihan. Mungkin dia dipilih karena dia orang asing yang jelas, dan lebih mencolok di keramaian. Markus 15 ayat 21 memberitahu kita sedikit lebih banyak tentang pria ini. Dikatakan, pada waktu itu lewat seorang yang bernama Simon, orang Kirene, ayah Alexander dan Rufus, yang baru datang dari luar kota. Dan orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Cara Markus dengan begitu santai menyebutkan nama anak-anak Simon memberitahu kita bahwa dia berasumsi bahwa para pembaca tahu siapa orang-orang ini. Satu-satunya penyebutan lain yang kita miliki tentang keduanya adalah dari Paulus dalam Roma 16 ayat 13, di mana dia menyebut Rufus orang pilihan dalam Tuhan. Petunjuk-petunjuk ini telah membuat sebagian besar sarjana Alkitab percaya bahwa Simon benar-benar bertobat bersama dengan anak-anaknya, yang kemudian dikenal sebagai Kekristenan. Kutipan dari artikel Christianity.com yang ditulis oleh Connor Salter, beberapa orang telah menunjukkan bahwa peran Simon dalam memikul salib di belakang Yesus mengingatkan kita untuk mengambil sikap yang diminta Tuhan untuk kita miliki sebagai pengikut Kristus. Kita diperintahkan untuk memikul salib kita dan mengikuti Yesus, mengetahui bahwa kita mungkin dipermalukan dan dihancurkan dalam prosesnya. Gambaran Simon yang berjuang untuk memikul salib yang berat, ditarik ke dalam peristiwa yang memalukan dan menyakitkan, berjalan di belakang seorang pria yang merupakan inkarnasi Tuhan, adalah metafora yang kuat untuk seperti apa mengikuti Yesus. Kalimat untuk kita ingat saat kita menjalani hidup ini adalah, "Perhatikanlah anak domba." Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua.